Halo semuanya, kembali lagi di channel Dragon Ball First dan juga kembali lagi di konten Dragon Ball The Movie. Karena Dragon Ball Z sudah masuk ke saga Android, movie kali ini kita akan bahas cerita tentang Trunks dari masa depan. Bagaimana kisahnya? Setelah opening berikut ini ya guys. Cerita dimulai ketika Gohan sedang bergegas kembali pulang dari latihan karena menerima kabar tentang Goku yang sekarat. Di rumahnya, para kawan-kawan Goku dari Krillin, Piccolo hingga Vegeta menanti kabar kondisi Goku. Lalu Gohan tiba di rumahnya. Ketika masuk di kamar di mana Goku dirawat, ternyata semuanya sudah terlambat. Chi-Chi menangis karena Goku telah meninggal karena penyakitnya. Semua kawan-kawannya yang telah menunggu terkejut dengan kabar meninggalnya Goku. Di saat itu, Goku yang pernah meninggal sebelumnya tidak dapat dihidupkan kembali oleh Dragon Ball. Maka pergilah Goku untuk selamanya. Tahun berlalu, dunia yang sempat damai tiba-tiba dikejutkan dengan munculnya sepasang android ciptaan Dr. Gero dari Red Ribbon. Kedua android tersebut membunuh penciptanya sendiri, yaitu Dr. Gero, dan mulai lepas kontrol dengan menghancurkan segala sesuatunya sesuka hati mereka. Piccolo memimpin para pejuang di bumi untuk menghadapi mereka, tetapi Piccolo tewas di tangan mereka, sehingga Dragon Ball pun ikut lenyap. Begitu juga dengan Vegeta dan para pejuang lainnya. Para android itu adalah Android 17 dan Android 18. Mereka berdua terus-menerus menghancurkan kota yang mereka temui sepanjang waktu dan sepanjang tahun. Sampai beberapa tahun berlalu, kedua android itu masih terus menghancurkan kota-kota. Dari mobilnya, Bulma yang sedang pergi bersama Trunks remaja mendengar berita serangan android dari radio. Trunks merasa geram dengan berita itu, sehingga dia merasa ingin menghadapi kedua android itu. Meskipun Bulma melarangnya, namun Trunks tetap kekeh untuk pergi. Kemudian melesatlah dia meninggalkan Bulma. Trunks datang ke lokasi serangan terjadi, tapi yang ditemukan hanya korban-korban dan reruntuhan bangunan karena para android telah pergi. Trunks kesal dengan yang terjadi. Lalu dari langit tibalah Son Gohan mendatangi Trunks. Trunks meminta Gohan untuk melatihnya agar menjadi kuat dan siap untuk menghadapi kedua android tersebut. Maka latihan terus dilakukan oleh Trunks. Dia terus berusaha untuk belajar menjadi manusia Super Saiyan, tapi masih gagal terus. Namun Gohan memberi semangat kepadanya. Gohan berkata kalau dia percaya Trunks bisa menjadi Super Saiyan karena dia adalah anak dari seorang Vegeta, petarung Saiyan yang sangat kuat. Mendengar itu, Trunks menjadi semangat kembali. Bahkan dia terus melatih dirinya hingga larut malam. Gohan percaya saat itu akan segera tiba. Di kota lain, di sebuah tempat hiburan di mana orang-orang merasa aman dan damai, tiba-tiba didatangi oleh kedua android itu. Mereka mulai membuat onar dengan meledakkan segalanya. Gohan dan Trunks yang sedang berbalik arah untuk pulang melihat kepanikan orang-orang. Mereka pun bergerak ke arah sumber ledakan, di mana Android 17 dan 18 sedang bersenang-senang menghancurkan tempat hiburan di sana. Lalu mendaratlah Gohan dan Trunks di hadapan kedua android. Android 17 dan 18 yang ingin bersenang-senang merasa terganggu dengan kedatangan Gohan dan Trunks. Gohan langsung bersiap menyerang, namun Android 17 ingin menghadapinya sendiri. Terjadilah pertarungan di antara keduanya. Gohan menjadi Super Saiyan dan serangan terjadi di antara keduanya. Namun Android 18 akhirnya ikut menyerang Gohan. Awalnya Android 17 tidak suka dibantu, tapi Android 18 tidak ingin pertarungan berlangsung lama. Maka keduanya mulai menyerang Gohan hingga Gohan terpojok. Melihat hal itu, Trunks pun ikut membantu Gohan. Maka terjadilah pertarungan antara Trunks dengan Android 18. Jelas hasilnya lebih unggul Android 18 sampai Trunks babak belur dibuatnya. Di saat Android 18 hampir menghabisi Trunks, Gohan mencoba melindunginya. Akibatnya, Android 17 dan 18 meluncurkan serangan demi serangan yang dahsyat kepada Gohan dan Trunks, hingga segala yang ada di sekitarnya hancur lebur.
Setelah Android 18 dan 17 mencari di mana tubuh Gohan dan Trunks dan tidak menemukannya, mereka pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Ternyata Gohan masih selamat, namun harus kehilangan satu tangannya. Dengan Sensyubin yang hanya tersisa satu butir, dia memilih untuk memberikannya kepada Trunks yang sekarat. Sesaat setelahnya, Gohan langsung pingsan. Dari tempatnya di tengah malam, Bulma sedang merancang sebuah mesin waktu. Lalu tiba-tiba dia dikejutkan dengan kepulangan Trunks yang membawa Gohan yang terluka parah. Dengan bantuannya, Gohan berhasil dirawat di rumah mereka. Di saat itu Bulma berkata kepada Trunks kalau dia sedang membuat mesin waktu yang bisa mengirim dirinya untuk mengubah masa lalu. Hari-hari berlalu, Trunks terus berlatih di bawah pantauan Gohan. Tapi tetap saja dia belum bisa berubah menjadi manusia Super Saiyan. Di tengah-tengah istirahat, Gohan bercerita tentang pertama kalinya dia menjadi Super Saiyan adalah ketika orang-orang terdekat seperti Krillin dan Piccolo tewas di tangan android. Dan hal itu berhasil membangkitkan amarah terpendam di dalam dirinya. Tiba-tiba ledakan terjadi dekat dengan lokasi mereka berlatih. Gohan pun tergerak untuk menghadapi android sendirian. Tapi Trunks memaksa untuk ikut karena merasa sudah lebih kuat. Ditambah lagi kini Gohan hanya memiliki sebuah lengan. Gohan sempat terdiam sejenak, kemudian dia menuruti kemauan Trunks untuk ikut. Namun ketika lengah, Gohan membuat Trunks pingsan. Dia berkata bahwa Trunks adalah satu-satunya harapan bumi, sehingga untuk saat ini Trunks harus selamat. Setelah itu pergilah dia ke arah ledakan berasal, di mana Android 17 dan 18 bermain ledak-ledakan ke bangunan sekitar. Tiba-tiba Gohan menendang Android 17 hingga terpental jauh. Android 17 dan 18 merasa harus menghabisi Gohan kali ini. Maka mereka berdua menghajar Gohan habis-habisan. Terlebih lagi, Gohan hanya bisa menggunakan sebuah tangan saja untuk menghadapi mereka. Alhasil, gempuran demi gempuran diterima oleh Gohan. Sampai akhirnya kedua android itu menembakkan serangan-serangan dahsyat ke arah Gohan, hingga Gohan tak berkutik lagi dan terkubur oleh ledakan yang sangat besar. Trunks tersadar dari pingsannya, lalu di tengah guyuran hujan deras dia terus mencari keberadaan Gohan. Tapi tersentaknya dia ketika melihat dari kejauhan sosok Gohan terkapar tidak bergerak. Perlahan dia mendekati dan memastikan kondisi Gohan. Mengetahui bahwa Gohan, guru sekaligus temannya, telah tewas, Trunks emosi luar biasa. Di tengah derasnya hujan yang turun, Trunks berubah menjadi Super Saiyan untuk pertama kalinya. Lalu 3 tahun pun berlalu, Trunks bertumbuh dewasa. Dia membantu Bulma menyelesaikan mesin waktu miliknya. Namun dia berkata, mungkin dia tidak perlu ke masa lalu, karena dia yakin dia sudah jauh lebih kuat untuk menghadapi dua android itu. Namun Bulma masih meragukannya. Dia merasa Trunks masih belum cukup kuat. Lalu tiba-tiba dari radio muncul berita keberadaan android yang sedang menyerang salah satu kota. Sekali lagi seketika Trunks pergi dan mengabaikan larangan Bulma. Kini dengan pedangnya dan dengan wujud Super Saiyan, Trunks melesat untuk menghadapi para android itu. Di saat android 17 dan 18 ingin pergi meninggalkan tempat yang dihancurkan, Trunks muncul untuk menghadapi mereka. Android 18 dan 17 merasa bosan dengan tantangan Trunks, sehingga mereka berdua langsung menyerang Trunks. Hasilnya, Trunks menjadi bulan-bulanan kedua android. Meskipun Trunks sudah bisa menjadi Super Saiyan, sampai akhirnya Trunks tersungkur tak berdaya. Dia pun bertanya kenapa kedua android itu berlaku seperti ini. Mereka pun menjawab bahwa Dr. Gero menciptakan mereka untuk mendominasi dunia, sehingga itulah yang mereka lakukan. Setelah itu, Android 18 memberikan serangan terakhir kepada Trunks hingga menimbulkan ledakan yang amat besar. 5 hari berlalu, Trunks tersadar di kamar rumahnya. Bulma berkata, Trunks beruntung masih bisa hidup. Akhirnya, Trunks pun menuruti rencana Bulma untuk bertemu Goku di masa lalu. Bulma berkisah kalau Goku adalah sosok yang selalu punya cara untuk menyelamatkan bumi, sehingga besar harapannya agar rencananya mengirim Trunks berhasil. Beberapa waktu pun berlalu. Trunks telah pulih dan siap untuk berangkat. Bulma menitipkan obat yang bisa menyembuhkan penyakit Goku di masa lalu. Setelahnya, Trunks pun masuk ke dalam mesin waktu. Kemudian dengan harapan besar, Bulma menghantarkan Trunks untuk pergi ke masa lalu dengan mesin ciptaannya.
Nah, demikianlah kisah Trunks dari masa depan yang akhirnya berhasil bertemu dengan Goku di kemudian waktu. Sampai jumpa di cerita Dragon Ball The Movie lainnya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share ya guys. Sampai jumpa dan terima kasih.